Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Rizky Ramadhani dari kelas TRI 3B dengan NPM 24782050. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video hands-on untuk tugas mata kuliah jaringan komputer 2 pada modul 7 bab 7, yaitu subbab 7.2.10, yaitu konfigurasi DHCP V4 gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa mendownload untuk soal PKA-nya yang akan kita kerjakan nantinya menggunakan Cisco Packet Tracer gitu. Ada 4 part yang nantinya akan dikerjakan, dan ini ada untuk mendownloadnya. Langsung saja, berhubung saya sudah mendownloadnya, kita akan mengerjakannya gitu. Oke. Jadi pada tampilan pertama itu kita disuguhkan sebuah addressing table. Ada 3 router di sini. Router 1, router 2 sebagai router utama penghubung ke ISP, lalu ada router 3, PC1, PC2 dan DNS server. Untuk router 1 di sini adalah ada kolom interface ya. Ada fitur interface. Nah, di mana interface ini adalah sebuah port yang terhubung secara fisik gitu. Untuk di router 1 itu ada 2 ya. Gigabit Ethernet 00 dengan IP address 192.168.10.1, lalu ada serial. Sepertinya serial ini yang mengarah ke router 2 ya, dengan IP address V4-nya 10.1.1.1. Lalu untuk interface di router 2 Gigabit Ethernet 00 ini 20.1, lalu Gigabit Ethernet Gigabit 01 DHCP, dia sudah DHCP. Lalu ada serial 00 ini berarti mengarah ke router 1. Kalau di 11 berarti ini 12. Lalu serial 01 nya yaitu 10.22.22. Untuk router 3, port fisik yang terhubung adalah Gigabit Ethernet 00 192.168.30.1, lalu ada serial 00 dengan IP address 10.221 gitu. Nah, lalu ada tujuan. Nah, di sini ada 4 tujuan kita. Yang pertama, untuk kita akan mengkonfigurasi router itu sebagai DHCP server gitu. Jadi router 2 itu kita akan setting untuk mengalirkan DHCP atau secara otomatis. Lalu yang kedua adalah konfigurasi DHCP relay. Kita akan mengkonfigurasi DHCP relay. Yang ketiga adalah konfigurasi router DHCP client. Kita juga akan mengkonfigurasi untuk router 1 dan router 3 itu menjadi DHCP client gitu. Jadi dia akan meneruskan lagi ke bawahnya, ke switch, lalu switch ke user gitu. Lalu yang keempat, verifikasi DHCP dan konektivitas. Kita akan periksa DHCP dan tes koneksinya ya gitu ya. Nah, untuk skenario nya, dedicated DHCP server is scalable and relative easy to manage ya, mudah untuk dibuat, but it can be costly ya. Jadi menekan biaya, have one every location in a network. Cisco router reconfiguration the provided DHCP service without the need for a dedicated server. Oke, kita akan coba kerjakan saja ya. Begini from the ISP, berarti nanti ISP-nya kita minta DHCP ya. Oke, kalau kita lihat dulu dari PC1 ini masih statik ya, cuman ya nggak diisi gitu, karena nantinya kita akan minta bikin DHCP dulu di router 2. Instructionnya pada part 1, konfigurasi router as DHCP server, konfigurasi di excluded IPv4, pengecualian di IPv4 di router 2. Router 2 kita akan pengecualian di 10.1 sampai 10.10. Konfigurasi R2 exclude the first 10 address from R3. Kita juga karena router 3 ini dia di 30.0, berarti kita nanti 30.1 sampai 30.10 ya harusnya ya. Oke, kita bikin pengecualian dulu di router 2. Di sini untuk hostname dan ininya sepertinya sudah dikonfigurasi semua ya. Kita aktifkan dulu menggunakan enable configure terminal IP DHCP excluded address 192.168.10.1 sampai dengan 192.168.10.10. Oke, ada kesalahan, ada nulis A di sini. Oke, kita juga akan membatasi untuk router 3 DHCP excluded address 192.168.30.1 sampai 192.168.30.10. Oke, selanjutnya lanjut, close dulu. Oke, step 2, create DHCP pool on router 2 for the R1 LAN
create DHCP name-nya dengan R1. Jadi kita akan buat DHCP pool ya. Nah, DHCP pool itu apa sih? DHCP pool itu adalah kumpulan alamat IP yang telah ditentukan untuk didistribusikan secara otomatis oleh DHCP server ke perangkat-perangkat yang terhubung jaringan. Nah, itu nanti kita fungsinya membuat DHCP pool ke masing-masing kayak router 1 dan router 3. Karena router 2 kan tadi kan sebagai server utama ya, router utama yang langsung terhubung ke ISP. Nah, jembatan dari router 1 dan router 3 ini adalah router 2 gitu. Nah, makanya router 2 ini buat DHCP pool untuk router 1 dan router 3 agar IP-nya itu bisa ditentukan dan didistribusikan secara otomatis gitu. Nah, lanjut kita akan klik di router 2. Di sini complements-nya baru 9% ya. Oke, lanjut dulu. Configure terminal. Untuk pengerjaannya buat DHCP-nya, pertama kita buat IP DHCP pool, sesuaikan namanya seperti ini, R1 LAN. Oke. Network 192.168.10.0. Oke. Dengan subnet mask 255.250, sepertinya dia menggunakan /24. Default router 192.168.20.10.1. DNS server 192.168.20.254. Exit. Kita masuk lagi ke IP DHCP pool R3 LAN. Oke. Network 192.168 kan, karena dia di 3 berarti dia menggunakan 30.0 ya, 30.0.255.250. Lalu untuk default routernya dia mengarah ke 192.168.230.1. lalu DNS servernya dia 192.168.20 di 254 karena dia tetap mengarah ke router 2 gitu. Oke, exit and copy run. Oke, jangan lupa kita selalu save perubahan apa yang kita kerjakan di dalam router agar nantinya apabila router dihidupkan kembali atau dimatikan dihidupkan tidak akan mereset apa yang sudah kita kerjakan dengan cara copy running startup config. Oke, step 3 di sini create DHCP pool on router 2 udah. Lalu konfigurasi DHCP relay, artinya kita konfigurasi router 1 dan router 3 menerima dari router 2 gitu. Jadi router 2 itu setelah memberikan akses IP DHCP pool, namun di router 1 dan router 3 ini harus saling mengizinkan gitu. Jadi dia mengizinkannya dengan interface yang saling terhubung atau port yang secara fisik itu terhubung ke router 2. Berarti di sini kan dia router 1 tadi kan yang terhubung di 10.1 yang mengarah ke bawah ya kan, serialnya di 10.1.1.1. Oke, sekarang yang kita buka router 1 dulu, dia gigabit ya, berarti kita akan memberi akses lagi ke bawah lagi, enable configure terminal IP address interface gigabit 01 IP address, kita bikin dia DHCP, lalu kita menghidupkan dengan cara no shutdown agar port itu tetap hidup. Oke, and oke, selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada router 3 yang mengarah ke bawah di 30.1. 30.1 adalah gigabit Ethernet 00, betul? Di gigabit Ethernet 00. Lalu di bagian IP helper ya. Untuk router 1 tadi belum di IP helper, tapi kita baru buat dia relaynya saja ya, berarti ya. Konfigurasi tadi baru konfigurasi, oh ini sekarang menerima ya. Bentar, berarti kita bikin dulu untuk dia menerimanya dulu. IP helper address 10.2.2.2 seperti yang ada di table address tadi ya. Kita buka lagi di router 1 tadi. Router 1 tadi baru sampai interface doang ya. Interface configure interface gigabit Ethernet 01, lalu kita buat di IP helper address
10.1.1.2 ya kan, no shutdown NWR. Oke, selanjutnya kita beralih ke router 3. Di router 3 yang belum terlakukan apa berarti ya? Isi 2, router 1 helper address salah. Oke, router 1 ya, router 1. Kita hidupkan lagi router 1. Oke, error. Configure terminal. Interface gigabit 0/0. IP helpernya adalah 10.1.1.2. Oke, lalu exit NWR. Oke, kita cek lagi, sudah bertambah, harusnya aman. IP helper aman. Lalu DHCP pool 1 dari router 2 nya salah, subnet mask. Oke, kita benerin dulu router 2. Configure terminal IP DHCP pool R1 LAN. Oke, aman. Network 192.168.10 titik. Untuk router 1 tadi 10.0 ya, dengan subnet mask 255.255.255.0. Lalu default routernya adalah 192.168.10.1. DNS server di 192.168.20.254. Nah, tidak ada perubahan, masih 40%, berarti dia belum start IP address 10.10 benar. Oke, kita akan coba. Ini sebenarnya tinggal bikin di ini aja ya, port gigabit ya. Oke, kita coba bikin dia jadi DHCP langsung deh, apakah bisa. Oke, bisa 54. Oke, 68. Berarti sisa yang di bagian router 2. Pool R1 default gateway-nya salah, DNS-nya salah, portnya salah. Oke, kita balik lagi ke router 2 di sini. Show IP DHCP binding address automatic, semua sudah bisa 10/30, tapi yang 10-nya nih ya, IP R1 LAN ya kan. Nah, ini mau dia baru network 192.168.10.1 10.0. Default routernya di 192.168.1 20.1 ya, harusnya default gateway bukan 10.1. lalu DNS server 192.254. Oke, N. Selanjutnya terakhir kita akan beri dia akses kan. Setelah kita berhasil buat DHCP poolnya untuk mendistribusikan ke router 1 dan router 3, PC 1, PC 2 sudah kita bikin DHCP agar dia merequest IP DHCP ke server, yaitu router 2. Lalu router 2 nya kita belum Gigabit Ethernet 01 DHCP client enable dan port statusnya. Berarti Gigabit Ethernet 01 dari router 2. Oh, berarti yang mengarah ke ISP ya. Betul. Berarti yang mengarah ke ISP. Nah, configure terminal interface Gigabit 01. Oke, sudah berhasil kita lakukan untuk merequest router 2 ke ISP ini bikinnya DHCP. Nah, jadi
kurang lebih seperti itu untuk pembahasan pada video kali ini, di mana kita belajar membagi mengkonfigurasi DHCP v4 ada 4 tujuan. Konfigurasi router as DHCP server. Jadi router 2 kita jadikan sebagai server utama atau jembatan yang menjembatani router 1 dan router 3 ke ISP. Router 2 minta IP DHCP ke ISP dengan cara mengaktifkan di Gigabit Ethernet 01, yaitu kabel fisik yang langsung terhubung ke ISP. Lalu di router 2 tadi di pengecualian untuk nggak boleh kalau excluded tadi itu kan artinya kan alamat IP atau rentang alamat IP yang dikecualikan dari distribusi otomatis oleh server DHCP, sehingga itu tidak akan diberikan kepada klien jaringan. Nah, untuk router 1 dan router 3 tadi yang telah di range IP-nya itu di excluded itu dikecualikan, itu tidak akan mendapatkan IP yang telah dikecualikan itu gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.